Sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya undang dulu ya. Sebentar saya invite dulu teman saya. Saya invite dulu. Nah, halo. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita masih menunggu Irfan Mujahid untuk bergabung di Instagram Live hari ini. Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Halo Pak Irfan. Irfan. Nah, ini dia Pak Irfan Mujahid. Sebentar saya invite lagi. Nah, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, Pak Irfan. Pak Irfan, Irfan aja ya. Iya, iya. Pan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama Baik banget ya ya. nggak ketemu sama iya. Kita udah lama banget nggak ketemu. Iya, iya. Wah ini nih. Hai Anissa. Iya. Em, Halo Van. semuanya. Ya, Iya, halo semuanya. Iya, iya. Baik, senang sekali hari ini narasumber kita di program ini ada seorang yang luar biasa ini, yang sangat apa ya, produktif dan luar biasa sekali prestasinya. Nanti semoga mahasiswa saya juga bisa gabung nanti di sini dan bisa mendengarkan bincang kita hari ini gitu. Dan nanti juga kalau misalnya yang tidak sempat untuk menonton di sini, nanti bisa di channel YouTube saya dan di Spotify juga. Ya, baik, saya perkenalkan dulu tamu kita spesial hari ini nih, sahabat saya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Ya, Irfan Mujahid, PhD. Ini beliau ini mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus, kuliahnya di 7 universitas di 6 negara, teman-teman, luar biasa. Ini Bu Putri yang lagi mencari beasiswa. Ini sangat ingin sekali nih mendengar nanti sharingnya dari Irfan, Pan. Kemudian Irfan juga mendapatkan gelar doktor di University of Bonn. Kemudian dan sekarang dulu pernah bekerja di Kemenlu, kemudian di World Bank, dan sekarang di ASEAN Sekretariat. Sebelum kita bicara lebih banyak, halo Bu Putri, sebelum kita bicara lebih banyak, kita ingin tahu aktivitas sekarang seperti apa, Pak? sekarang sih bekerja seperti biasa walaupun Mm-mm. WFH Mm-mm. bekerja sama juga Mm-mm. menikmati waktu bersama keluarga ya. Mm-mm. Mumpung masih Iya. bisa kerja dari rumah walaupun Mm-mm. sibuk tapi alhamdulillah anak-anak Mm-mm. masih kecil. Mm-mm. Ya alhamdulillah tapi dijalanin Mm-mm. aja Iya. diikuti. Masih WFH ya, Van ya? Masih ya? Masih WFH, kadang-kadang Hmm. harus ke kantor kalau ada Mm-mm. meeting, tapi lebih Iya. sering WFH dari rumah. Oh, iya, iya. Iya, saya suka lihat di Instastory-nya, seneng gitu. Lihat anak-anaknya udah 3 ya, Van ya, sekarang ya. Iya, Udah tiga. 3, lagi seru-serunya itu, luar biasa. Hmm, masih Iya. kecil-kecil. Baik. Mhm. Kita cerita yang dulu-dulu ya, Van. Pengen tahu dong di sini juga teman-teman sekolahnya, masa sekolahnya Irfan seperti apa, kemudian sampai dulu kuliahnya dan sampai akhirnya dapat beasiswa gitu. Mungkin runut dari masa sekolah dulu gitu, Van. Iya, iya, iya. Dari Mhm. sekolah waktu kecil kali ya. Jadi saya Heeh. senang sekolah tuh karena nggak tahu kebetulan Mhm. ditakdirkan saya bongkar masuk sekolah sebetulnya. Jadi
banyak sekolah yang saya masuki, hampir semua jenjang saya masuki. Umur 4 tahun tuh saya udah di depan rumah tepat itu ada TK, gitu TK. Terus ibu saya mau masukin TK gitu, karena depan rumah saya nggak mau. Ngapain masuk TK? Jadi semua jenjang sekolah saya masuki kecuali TK. TK kan buat anak kecil gitu. Jadi umur 4 tahun akhirnya saya minta masuk SD, masuklah SD gitu. Tapi itu pun umur 4 tahun setengah waktu itu. Jadi belum boleh sebetulnya. Tapi karena ada pembicaraan segala macam, kata pihak sekolahnya, oke deh boleh katanya. Boleh, tapi jadi anak bawang. Anak bawang, jadi mungkin nanti kelas satunya 2 tahun gitu. Kelas 1. Ternyata pas kelas 1 saya malah ranking 1 di kelas gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau naikin gitu. Jadi ya udah terus gitu. Jadi umur 4 tahun setengah saya udah SD, jadi lulus SD lebih cepat. Habis itu tapi juga tidak lebih cepat dari yang lain ketika lulus SMA. Jadi karena misalnya pas SD itu karena saya masuk pesantren, di pesantren itu dulu sanawiyahnya 4 tahun gitu ya. Jadi pas kelas 2 mu'alimin itu saya memutuskan untuk pindah ke SMA. Sekolah di SMA, jadi saya turun 1 tahun. Jadi akhirnya jadi ngejar juga gitu, sama juga karena di sama sana yang lain ya. Diakui gitu ya, mau nggak mau masuk SMA 1 Bandung waktu itu. Turun 1 tahun, jadi lulus ya terus saya masuk Unpad. Terus dapat beasiswa itu di Erasmus Mundus. Itu lumayan menarik karena Erasmus Mundus ini kan biasanya konsorsium universitas. Konsorsium universitas yang dibiayai oleh Uni Eropa. Nah, biasanya Erasmus Mundus itu cuma 3 atau 4 universitas, bahkan ada yang 2. Kebetulan konsorsium saya itu ada 7 universitas di 6 negara. Jadi ada Belgia, waktu itu ada 2 universitas. Jadi semester 1 di Lille, Perancis, semester 2 di Antwerp, Belgia, semester 3 di Praha, di Vysoká Škola Ekonomika di Praha. Lalu selama 3 semester itu ada 2 minggu itu kita di Itali, di Bari, sama di salah satu universitas di Spanyol. Jadi ada berapa? 5. Yang ke-6 saya ngambil tesisnya di Brussels juga, di Vrije. Lalu wisudanya di Inggris, di Stoke-on-Trent. Jadi ya 7. Luar biasa. Iya, iya. Iya. Jadi dulu kita sering menyebutnya full-time traveler, part-time student. Karena pindah-pindah terus gitu. Jadi baru berapa bulan harus pindah, berapa bulan harus pindah. Harus pindah lagi ya. Iya. Luar biasa. Iya, ya. Memang dari lanjut PhD, kerja dulu, terus PhD, baru ambil PhD tahun 2012 di Bonn, di Jerman, selesai baru 2016 ya. Oh, keren Van. Iya, iya. Baik. Dari kecil memang biasanya kan kalau misalnya kita cerita dulu ya, anak kecil kan biasanya yang memang disuruh sama orang tuanya yang ayo sekolah. Kalau ini malah minta ya. Memang dari kecil memang udah bakat pengen sekolah dan pinternya itu memang udah ada ya. Luar biasa sekali, Van. Sekolah yang pinternya nggak tahu nih. Jadi mungkin lebih juga karena kakak-kakak. Saya punya kakak 2, 3 sebenarnya, cuma kakak 2. Mereka udah sekolah gitu. Jadi kayaknya pengen. Jadi sebelum masuk sekolah pun, ketika kakak assalamualaikum sama ibu pergi, saya juga ikut sampai pagar, pulang lagi, udah pulang gitu dari umur 2 tahun 3 tahun ya udah kayak gitu. Iya. Tapi ternyata keren, emang perjalanan hidup saya banyak dihabiskan dengan sekolah gitu. Iya. Kalau waktu sekolah nih, Van, waktu SMA atau apa, aktif di kegiatan nggak? Kegiatan eskul atau apa gitu yang di luar sekolah gitu? Lumayan, saya ketua OSIS SMA Negeri 1 Bandung, angkatan 97. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang jadi sempat jadi ketua OSIS juga. Ya di himpunan juga aktif, cuma ya banyak lah kegiatan. Jadi cuma sempat keteteran sebenarnya. Jadi waktu zaman SMA tuh prestasi akademik sepertinya nggak terlalu bagus gitu. Tapi ya lebih, tapi banyak pengalaman juga yang didapat. Iya. Langsung kuliah. Kemudian ketika kuliah itu apa ada ini dulu nggak, Van? Lulus dari Unpad, apa langsung kuliah
ngambil itu dapat beasiswa itu pada saat selesai kuliah di Unpad gitu langsung? Enggak juga ya, sempat Mm-mm. lupa. Sempat kayaknya sempat bekerja dulu, tapi bekerja Mm-mm. waktu itu macam-macam ya. Baru Mm-mm. setelah 2 tahun 3 tahun baru baru dapat beasiswa ke yang saya apply Mm. itu. Mm-mm. Mm. 2-3 tahun berarti proses pencarian beasiswanya memang selama itu ya pada saat selesai kuliah kemudian Iya. cari-cari beasiswa. Mm-mm. Ya, Dan apa itu sih yang sebetulnya Mm-mm. Mm-mm. perjalanan yang panjang mencari beasiswa karena saya pengen sekolah gitu ke luar negeri waktu itu. Mm-mm. Mm-mm. Sebetulnya dulu pas lulus SMA itu mau sekolah ke Jordan. Waktu itu ada satu apa? Dulu Ustadz Safi Antonio lagi naik-naik daunnya gitu. Mm-mm. Terus Iya orang ya. kayaknya bagus Mm-mm. nih jadi ekonom Islam gitu katanya. Udah masuk ke Mm-mm. Jordan. Mm-mm. Waktu itu sempat daftar, udah keterima tapi ada Mm-mm. satu dan lain hal saya nggak jadi. Mm-mm. Akhirnya sekolah di Unpad. Mm. Iya. Terus nyari beasiswa juga beberapa kali nggak langsung Mm-mm. dapet gitu. Jadi banyak perjalanan yang Mm. ketika dapat S2 ini sampai akhirnya udah deh kayaknya mungkin saya nggak apa bukan rezeki saya untuk kuliah S2 di Mm-mm. luar negeri. Jadi saya Mm-mm. sempat ngambil S2 Mm. juga di Unpad. Jadi setelah Mm. kuliah satu itu S2 saya ambil 1 tahun. Nah, ketika dalam Mm-mm. menjalani S2 di Unpad itu saya dapat beasiswa. Jadi mau nggak mau nggak selesai S2-nya di Unpad, jadi harus diambil. Dan itu Mm. pun setelah saya Mhm. ingat betul waktu ketika mendapat Erasmus Mundus itu karena saya beberapa Mhm. kali daftar nggak dapet dapet karena IPK Mhm. saya waktu itu mungkin prestasi di itu nggak terlalu bagus gitu walau Mhm. alam jadi Mhm. terus akhirnya coba saya ingat saya baca iklan di salah satu koran iklannya kecil di Mhm. bawah tentang beasiswa Mhm. Erasmus Mhm. Mundus saya itu saya nggak tahu tentang beasiswa Erasmus Mundus itu Mhm. terus ada Mhm. link website saya coba wah udah deh saya coba ini terakhir kali kalau nggak dapat mungkin saya belum mikir nah itu mungkin saya cari di S3 gitu karena saya selesaiin di Mhm. S2 Mhm. akhirnya saya Mhm. daftar dan waktu itu diberikan kesempatan untuk mendaftar di 3 program tapi Mmm. entah kenapa mungkin karena sempat udah down juga gitu capek mungkin Mhm. nyari Mhm. beasiswa Mhm. Mhm. saya daftar satu Iya. aja deh terserah deh ya Allah saya bilang gitu ya. Mhm. Ini kalau Mhm. ditakdirkan Mhm. dapat dapat kalau enggak mungkin bukan rezeki saya cuma daftar satu padahal boleh daftar 3 dan satu Mmm. alhamdulillah ternyata dapat gitu jadi ketika udah Mmm. pasrah gitu udah nggak dapet Mhm. mungkin ini Mhm. susah Mhm. dapet Mhm. udah deh ternyata diberikan Mhm. kesempatan yang terakhir sama Allah Iya. dikasih Aha. dapet deh jadi pergi ke sana. Iya, iya. Justru malahan dapatnya pas sudah di titik ya udahlah gitu. Iya Kalau memang betul. saya nggak dapat ya udah gitu ya. Justru pas itu. Betul 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 Boleh tahu betul. program apa waktu itu yang diambil? Dan nama programnya Master of Economics in International Hmm. Trade eh, Mm-mm. ya MAET ya Master of Mm-mm. Arts Mm-mm. in Mhm. Economics of Iya, International Trade. iya, iya. Jadi ya Mm-mm. Di sini ada teman saya juga yang memang berniat untuk cari beasiswa juga. Mungkin Van pada saat bisa cerita di awal pada saat mau apa untuk mendapatkan beasiswa Erasmus Mundus gitu seperti itu, kira-kira apa saja yang harus misalnya tesnya atau kayak gimana gitu, apa saja yang harus dipenuhi gitu. ya biasanya spesifik ya kalau setiap beasiswa tuh Mm-mm. biasanya beda-beda. Nah kebetulan Mm-mm. kalau Erasmus Mundus saya nggak tahu kalau yang jam sekarang Mm-mm. Erasmus Mundus mungkin Iya. ada perubahan-perubahan. Mm-mm. Tapi ketika saya waktu itu tuh daftar Mm-mm. di universitas. Jadi kalau diterima di universitasnya Mm-mm. itu dibiayai oleh Uni Eropa. Jadi si Uni Eropa Mm-mm. ini punya daftar Mm-mm. list universitas-universitas yang dia biayai atau konsorsium biasanya Mm-mm. 3 atau 4. Kebetulan waktu saya 7 universitas daftar syaratnya standar biasanya prestasi akademik, prestasi non akademik juga bisa disebutin Mm-mm. apa Mm-mm. motivation letter gitu cerita kenapa kita pengen lalu Mm-mm. juga bahasa Inggris tentunya ada syarat Mm-mm. Mm-mm. minimal TOEFL biasanya 550 gitu IELTS Mm-mm. 6,5 atau 7 gitu jadi macam-macam Mm. ketika syarat Mhm. dipenuhi ya Mhm. alhamdulillah gitu. Iya, iya. Nah ini kata Bu Putri baru aja mau nanya katanya gitu. Ya, jadi nanti teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya di forum chatnya langsung bisa bertanya langsung dengan Irfan Muzahid. Nah, Van,
pertama kuliah, kemudian dapat beasiswa dan kuliah. Tadi saya dengar ya beberapa kuliah di tiap negara seperti itu. Yang pertama itu tadi di negara mana, Van? Yang pertama? Di Semester Lille di Prancis. Semester 1 di di Prancis. kota Lille, namanya di Prancis. Nah. Ya. Oh, Lalu iya ya. Nah, semester 2-nya semester 2-nya di semester 2-nya di Antwerp, di kota Antwerp, Belgia. Jadi biasanya saya karena suka membingungkan, kalau ditanya S2 di mana, biasanya sebut Antwerp, karena Antwerp ini adalah kepala konsorsiumnya gitu. Karena kadang-kadang kok bisa gitu ya. Saya S2 di Universitas Antwerp, Belgia gitu. Jadi itu karena dia kepala konsorsium. Lalu semester 3-nya di Praha, saya tesis di Belgia lagi, tapi di kota lain, di kota Brussels. Lalu wisudanya waktu itu di kota kecil di Inggris, di Stoke-on-Trent. Van, suaranya agak putus-putus, Van, suaranya. Oh iya. Iya. Nah, ada headset apa? Nggak ada ya headset? Nggak ada. Ini lebih baik. Barusan kayaknya mic-nya ketutupan. Ah gitu. Oh iya. Ya. Nah ini kita ke pertanyaan dulu nih dari Bu Putri. Katanya kalau Erasmus Mundus seperti itu, jadi ketika mendapatkan gelarnya dari universitas yang mana katanya? Gelarnya dari konsorsium. Jadi gelarnya itu adalah MA Master of Arts dari konsorsium itu tadi. Saya dapat ijazah dari 7 universitas. Jadi ijazah saya itu ditandatangani oleh 7 rektor. Biasanya kalau ada teman-teman yang lagi nyari beasiswa Erasmus Mundus, biasanya di presentasi Uni Eropa itu di presentasinya ijazah saya yang sering ditampilin karena jarang yang 7 universitas gitu. Jadi ada biasanya Irfan Mujahid gitu di itu. Jadi ijazahnya dari konsorsium. Dan ada waktu itu ada ijazah tambahan, ijazah dari Stoke-on-Trent. Jadi wisudanya waktu itu di Inggris, saya dapat ijazah. Iya. Halo, Van? Halo? Iya, agak terputus. Iya. Iya. Nah, Van, cerita dong pertama kali, misalnya keterima tadi beasiswa kuliah pertama di Prancis seperti itu. Kira-kira awal pertama kali kuliah gitu, pengalaman apa sih yang didapat gitu? Terus kemudian tadi penyesuaian dengan mahasiswa di sana atau apa gitu? Kira-kira seperti apa, Van? Setiap kota punya unik ya, beda-beda. Nah, pertama saya di sana itu di Lille, di Perancis. Saya nggak bisa bahasa Perancis sama sekali. Jadi ya sering itu lumayan susah sebetulnya, tapi juga belajar culture di sana. Ya, di Perancis seperti itu, terus di Belgia beda lagi. Kebanyakan kalau di Perancis orang-orangnya juga nggak bisa bahasa Perancis, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi nggak mau kasih agak kurang lancar. Di Antwerp lebih lancar, orang-orang bisa berbahasa Inggris. Ya kira-kira itu barangkali ya. Iya. Van, ya. Ya, kalau ini ada yang paling itu di Praha ya. Kalau saya dulu waktu itu di Praha kan bagian summer di sana mungkin agak beda aja dengan dulu ketika kita di Indonesia dengan adat budaya timur, di sana yang adat budaya bebas. Ya itu aja sih mungkin di Praha. Tapi negaranya indah sebetulnya, kotanya indah, orang-orangnya nggak ada masalah, cuma culture aja, beda kebiasaan, beda adat istiadat itu aja. Iya. Berarti pada saat misalnya tadi kan di beberapa negara yang memang nggak ada beberapa yang memang tidak pakai bahasa Inggris ya. Berarti otomatis Irfan harus belajar dong, misalnya kayak bahasa Prancis atau apa gitu ya, seperti itu ya untuk bisa. Iya betul. Saat itu at least harus bisa buat belanja, karena kan kita belajar. Saya jadi belajar masak sampai sekarang masih seneng masak gitu, karena di sana harus luar biasa. Terus kalau belanja juga mau nggak mau harus ngerti
pertama kali bahkan waktu itu ya apa, komunikasi seperti itu. Jadi mungkin mau nggak mau waktu itu belajar bahasa Perancis. Mm-mm. Di kampus juga diberikan belajar bahasa Perancis, tapi terbatas. Sampai sekarang saya malah lupa. Jadi karena nggak dipakai udah lama Mm-mm. lupa. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Iya. Tapi maksud saya pengantar di kelas tetap pakai bahasa Inggris ya, Van Bahasa ya? Inggris. Pengantar bahasa Mhm. Inggris, tesis juga bahasa Mhm. Inggris, termasuk waktu S3 di Mhm. Jerman juga pakai bahasa Inggris ya. Mhm. Iya, iya. Nah ini ada yang nanya Van nih, di Jermannya di kota mana katanya? Oh ya di kota Bonn, di kota Bonn. Kota Bonn itu Mhm. mantan ibu kota, jadi dulu pernah jadi ibu kota Jerman Barat. Eh, Mhm. jadi apa? Ya di Bonn kota kecil sebetulnya, tapi ibu kota jadi Mhm. kota internasional. Banyak masyarakat internasional, bahasa Inggrisnya bagus-bagus, ada UN juga di Mhm. sana. Dan di Bonn Mhm. ini saya lumayan lama, jadi sekitar 4 Mhm. tahun di sana. Anak saya satu lahir juga di sana. Mhm. Eh, jadi mungkin yang melekat ketika tinggal di Eropa ini justru ketika Mhm. di Bonn ya, karena lumayan lama. Dan Mhm. waktu itu Mhm. sangat terbantu komunitas masyarakat Indonesia di Bonn ini cukup kuat. Jadi Mhm. banyak masyarakat Indonesia yang pernah bekerja karena dulu KBRI di sana apa Mhm. kedutaan besar ketika zaman Jerman Barat Jerman Timur, orang-orang yang bekerja di sana terus masih tinggal sampai sekarang masih ada di sana. Kami juga masih sering Mhm. berhubungan dengan teman-teman di sana, dan sangat kuat ya, sangat 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 membantu. Mhm. Iya, iya. Nivan, pertanyaan lagi. Tadi ketika di Erasmus Mundus ini, kan di beberapa Mhm. negara misalnya ada bahasa Prancis. Apakah menjadi syarat pengajuan dalam beasiswanya gitu? Enggak, waktu itu enggak. Jadi syaratnya cuma Hmm, bahasa Inggris. Mhm. bahasa Bahkan Inggris kita saja diberi yang penting. pelajaran. Mhm. Iya. Jadi Tadi saya benar-benar nggak bisa bahasa apa nggak bisa bahasa Perancis Prancis. sama sekali. Ya. Aha, iya, iya. Tadi yang penting TOEFL-nya 550, kemudian IELTS-nya 6 sampai 7 gitu ya, Van ya? Ya saya lupa IELTS saya biasa karena dulu saya Aha. pakai jadi itu salah satu ya Mm-mm. mau Mm-mm. TOEFL atau IELTS waktu itu Mm-mm. syaratnya TOEFL Mm-mm. 550. Iya, iya. Kuliah dengan pindah-pindah negara itu bikin ini nggak, Van? Misalnya baru nyaman di sini, kita udah pindah lagi penyesuaian, adaptasi baru lagi, terus gitu seperti itu ya, Van ya Iya, kendalanya mungkin iya. ya. Sangat, Mm-mm. sangat. Jadi Mhm. dulu di Perancis hanya 1 semester kan ya, baru berapa bulan. Mhm. Karena begitu datang itu kita kan belum tahu apa-apa, mesti Mhm. beradaptasi. Setelah lumayan beradaptasi, mulai nyaman nih. Pas baru mulai nyaman, Mhm. harus pindah gitu kan, pindah ke kota lain, Mhm. negara lain, mulai beradaptasi lagi dari awal gitu ya. Awal udah Mhm. mau mulai Mhm. nyaman, harus pindah lagi, kurang lebih kayak gitu. Mhm. Jadi tapi Oh. Mhm. ya banyak banyak pengalaman justru yang didapat di Mhm. luar Mhm. apa kuliah itu Mhm. sendiri ya. Mhm. Mhm. Ada nggak dari beberapa ini tuh yang ngerasa ini tuh paling apa ya di kota atau di negara ini tuh yang paling saya susah nih untuk bisa mengikuti, susah untuk beradaptasi dengan teman-teman, dengan lingkungan di kampus itu gitu. Di kira ada nggak di mana gitu? Nggak Atau terlalu semuanya gitu ini aja? semuanya Mhm. biasa-biasa aja karena waktu itu Mhm. mahasiswa internasional jadi nggak cuma Mhm. orang sana jadi juga ada orang dari berbagai negara yang mungkin pengalaman sama Mhm. gitu jadi kita saling saling membantu juga gitu ya. Mhm. Eh, jadi lumayan jadi alhamdulillah sih baik-baik saja ya. Mhm. Iya, iya. Sejauh ini sih lancar aja ya, Pan ya, nggak perlu sampai ya bisa mengikuti lah gitu ya. Iya. Nah, eh ta- eh, ini ada dari mana? Virziana Tomasir. Cineus sekarang Berlin. Greetings from Berlin. Hai, Iya, iya. Bu. Iya. Eh, Tadi selesai kuliah eh, master berarti kan ya. Kemudian doktornya langsung ngambil gitu ya di University Enggak, of enggak. Bonn itu ya? Mhm. Enggak. Jadi setelah master saya kerja dulu masuk ke Menlu tuh setelah master, Mhm. setelah S2. Saya Mhm. kerja di Kementerian Luar Negeri, Mhm. eh, terus baru ngambil doktor di Hmm. Iya, waktu ya. ini cerita lain lagi kalau pas ngambil doktor. Jadi sebetulnya waktu itu sempat bingung ya. Van, Banyak Van orang potong dulu bertanya, dong.
Van, Iya, potong dulu dong. iya boleh. Tadi habis ngambil gelar master, kemudian pulang dulu ke Indonesia, terus kerja di Kemenlu gitu ya, Van? Iya betul. Mhm. Uh-uh. Kerja di Gimana dong Kemenlu. cerita? Mhm. Di Kemenlu sebetulnya ya apa pekerjaan yang menarik ya. Jadi diplomat. Mhm. Mhm. Sampai ketika saya memutuskan untuk resign itu banyak yang bertanyakan ngapain gitu susah-susah karena waktu itu kita kadang-kadang di apa sebagai pegawai Kemlu tuh kadang-kadang kita sering disebut apa creme de la creme gitu, best of the best kayak gitu lah bercanda-bercandanya. Mhm. Mhm. Itu 4.000 orang daftar yang diterima kan cuma terbatas gitu. Mhm. Itulah hidup. Jadi saya selalu yang ngalir hidup waktu itu juga memutuskan dibilang berat juga enggak gitu ya, tapi dibilang gampang juga enggak Mhm. karena mungkin jadi pertanyaan banyak orang termasuk orang tua waktu ngapain udah jadi PNS udah enak dalam tanda kutip gitu ya, udah tapi ternyata jalur Mhm. hidup apa mengarahkan saya untuk resign dari Kemenlu. Mhm. Mhm. Sempat Waktu berapa itu lama berarti, Van, di Kemenlu? jadi saya masuk ke Menlu itu sebetulnya udah generasi tua. Jadi bukan dari awal. Jadi karena setelah Mhm. S2 banyak itu teman-teman itu yang dari S1 masuk ke Mhm. Menlu baru ngambil S2. Saya Mhm. waktu itu lulus S2 baru masuk ke Menlu. Mhm. Tahun 2011 akhir masuk. Lalu 2012 saya izin sekolah ngambil doktoral. Mhm. Waktu Mhm. itu juga terus jadi sempet apa jadi resminya itu di Kemenlu sampai 2016 ya. 16. Jadi ketika Ya, ya. selesai Mhm. ya jadi kembali Mhm. mungkin tidak kembali ke Kemenlu. Tapi Mhm. sebetulnya saya bekerja cuma sampai 2012 di Kemenlu. 2012 ya. Eh, jadi diplomat. Pernah di negara mana saja, Pan? Enggak, saya jadi nggak sampai di posting, saya cuma short posting waktu itu magang gitu di Australia sama di Mhm. Belanda. Ada pendidikan di Mhm. Belanda di Den Haag, lalu Mhm. di Australia di Mhm. KBRI Canberra ya, waktu itu beberapa bulan. Hmm. Iya, iya. Jadi sebenarnya di Kemenlu nggak lama. Selesai dari Kemenlu, langsung Selesai dari Kemenlu mm-mm, ngambil S3. Jadi S3 di mm-mm, Jerman ini saya bekerja juga di jadi kalau S3 itu sebetulnya saya bukan dapat beasiswa tapi kerja sama mm, prof. Jadi waktu itu ketika kan ini juga ada sempat apa pertimbangan banyak ya. Waktu itu istri juga mm-mm, eh, pengen S3 juga gitu S3 mm-mm, tapi mm-mm, ntar deh gitu ya, kita punya anak dulu atau PhD dulu kayaknya PhD dulu deh baru mm-mm, punya anak gitu. Itu waktu itu belum belum mm-mm, punya. Akhirnya kita coba-coba mm. daftar, tapi karena ada pasangan gitu ya, susah juga nih Ya. memutuskan. Waktu itu saya daftar di Australia, dapet Australia, istri saya enggak. Kebalik, istri Mm, saya dapet di Australia, saya enggak. Saya mm-mm, daftar di mm-mm, New Zealand, saya yang dapet, istri mm-mm, saya enggak. Kan mm-mm, susah nih, kayak mm-mm, satu, ntar aja deh gitu, ntar dulu gitu. Nah, mm-mm, kebetulan ada beberapa sebetulnya yang saya dapat, istri saya enggak, ini kebetulan enggak. Nah, kebetulan yang di mm-mm, Jerman ini kami berdua dapat gitu. Jadi kebetulan mm, alhamdulillah dapat. Jadi kami berdua ngambil S3 barengan. Nah, mm-mm. pas daftar itu sebelum punya anak. Jadi kan Oh. prosesnya setahun. Jadi setahun sebelumnya udah daftar, Mm-mm. 4 bulan sebelum harusnya pergi, istri saya melahirkan. Pas Oh. hamil tua itu, hamil tua Mm, itu bilang ke profesor saya tuh mm-mm, super baik sampai sekarang mm-mm, itu luar biasa orangnya. mm-mm, Jadi mm-mm, saya bilang sama profesor saya waktu itu saya boleh nggak kita tunda aja soalnya anak saya masih kecil kita akan pergi itu dengan mm-mm, berarti dengan apa dengan anak umur 4 bulan gitu. No, no, it's mm-mm, okay. Dia bilang, bring your family mm-mm, here. Jadi kita mm, disuruh datang ke sana, bawa bayi umur mm-mm, 4 bulan, dua-dua orang tuanya ngambil PhD gitu ya. Tapi mm-mm, banyak, mm-mm. jadi alhamdulillah dikasih jalan gitu. Waktu itu bingung kan, kita Aha. harus Mm-mm, kuliah, mm-mm. Iya. mana, waktu itu ada Mhm. kita titipin namanya Tages Muter, Tante Amina Mmm. tuh orang Jawa, nama aslinya Sabin Mhm. karena dia Muslim, Mhm. Tante Amina itu baik sekali. Jadi kita titipin di beliau gitu. Banyak lah, banyak banyak hal-hal Mhm. yang bantu Mhm. eh,
Jadi kita juga apa? Kadang-kadang orang-orang suka nanya gitu, kok bisa gitu? Gimana caranya dua-duanya sekolah gitu? Iya, iya. Dan Hah. ada bawa anak gitu. Terus di sana kita tambah anak lagi satu gitu. Iya, Sangat produktif. Dan dia bercanda sama orang, produktif oh, sekali. you're so produktif. Iya. Jadi pulang itu dengan membawa anak umur 4 bulan juga. Jadi ketika kita pergi bawa anak umur 4 bulan, kakaknya pulang bawa umur 4 bulan juga untuk pulang ke Indonesia waktu Luar itu. biasa. Iya. Jadi kita di eh, apa disertasi apa alhamdulillah lulus juga bisa barengan di hari yang sama karena di Oh. event yang sama ya. Iya, jadi double-double ya Van ya semuanya dapat selesai kuliah, PhD-nya, kemudian dapat ini Iya. juga ya momongan lagi luar biasa. Ya kebayang sih, misalnya pada saat kuliah disertasi itu harus dengan bagi waktu dengan keluarga dan sebagainya pasti itu sangat perjuangannya sangat luar biasa sekali ya Van ya, gitu keren Jadi keren kalau banget. saya Iya. ingat malam-malam itu biasanya kalau sambil nidurin anak yang pertama itu karena kita waktu itu masih ada core sambil baca buku gitu saya kencengin anak saya dengerin gitu. Baca apa bla 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 dia sampai ketiduran gitu ya. Economics of Iya. apa teori ekonomi segala macam. Dia Iya, nggak ngerti iya. juga apa yang dibacain tapi dia ya itu sering-sering hal-hal yang kayak gitu yang jadi apa lucu juga gitu. Iya, iya. Iya, baik. Iya, Waalaikumsalam Mas Henry, apa kabar? Ya, jadi memang ini ya, ya berkahnya ya, semua pasti ada hikmah dan memang mendapatkan sesuatu itu memang harus dengan pengorbanan dan perjuangan yang luar biasa, kerja keras dan sebagainya gitu ya, Van ya? Ya, nah kuliah di mengambil PhD-nya berapa lama, Van? PhD total 4 tahun. 4 tahun tiga ya. tahun Selesai tiga PhD. tahun setengah. Tahun setengah. Iya, iya. Selesai ya. Tuh luar biasa Pak Irfan katanya. Luar biasa. Emang saya hebat-hebat, keren. Sudah selesai PhD itu langsung pulang ke Indonesia ya? Langsung pulang Indonesia. Jadi waktu itu dikasih pilihan sebetulnya mau karena waktu itu sambil bekerja di proyek tapi waktu itu kita berdua memutuskan untuk pulang pas kebetulan istri dapat kerja juga yang mungkin yang dia inginkan waktu di Indonesia. Saya juga harus ya akhirnya kita pulang langsung pulang ke Indonesia. Ya, pulang ke Indonesia, kemudian tadi gimana Pan? Langsung kan di Kemenlu sudah tidak, berarti pulang ke Indonesia, terus langsung pulang di World Bank ya? Di World Bank ya. Di World Bank dari 2016 sampai 2018, dari 2018 terus bekerja di ASEAN Sekretariat sampai sekarang. Iya, boleh tanya yang sedikit ya, agak ini, kenapa sih memutuskan keluar di Kemenlu gitu kan, sedangkan orang tuh pengen banget gitu kerja di sana gitu. Boleh nggak sih nanya ini? Nggak tahu juga ya kenapa ya waktu itu, karena sebetulnya waktu itu izin sekolah susah. Jadi karena gini, karena saya belum mencukupi waktu untuk mendapatkan izin untuk sekolah S3 gitu. Jadi itu mungkin salah satu alasan terbesar. Jadi waktu itu pilihannya adalah saya lanjut S3 atau saya lanjut di Kemenlu dulu gitu. Ya mungkin aja nanti ngambil S3-nya nanti. Tapi waktu itu ya jalannya akhirnya entah kenapa saya memutuskan untuk ambil S3. Iya. Itu mungkin, tapi itu bukan sesuatu yang banyak orang mungkin wah ini kenapa gitu, tapi kayaknya itu cuma part of life aja gitu. Jadi apa bagian dari kehidupan yang harus diambil keputusan. Saya sempat istiqoroh juga waktu itu, tapi yang ngambilnya. Iya. Iya, memang ini sudah jalan ya. Kalau nggak keluar dari ya tidak resign ya nggak akan PhD sekarang ya, nggak akan dapat nggak kuliah gitu seperti itu. Ya, Pan ini ada yang nanya kuliah di luar itu apa ya nilai plusnya untuk kompetensi gitu? Kalau yang saya pribadi rasakan mungkin pertama bahasa Inggris mungkin. Jadi tergantung ya ketika pekerjaan kita membutuhkan bahasa Inggris yang lebih bagus,
karena di saya mau nggak mau kita belajar bahasa Inggris, otomatis menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika ada pekerjaan yang membutuhkan bahasa Inggris baik, itu ada satu. Kedua, pengalaman yang apa? Pengalaman yang juga berbeda mungkin dari apa yang didapatkan di sini. Dan ada apa? Interaksi dengan berbagai culture. Jadi akan kalau di dunia kerja itu mungkin lebih mudah kita berhadapan dengan orang karena kita sudah terbiasa berhadapan dengan berbagai macam karakter yang sebelumnya kita tidak pernah temui gitu. Mungkin itu dan ya. Halo, halo Van. Aha. Iya iya betul. Iya, ya, ya mungkin pengalaman yang luar biasa ya buat saya pribadi. Saya dapat pengalaman banyak dan biasanya menganggap itu bukan hasil akhir yang saya lihat, tapi juga selama proses itu dinikmati. Gitu. Betul, iya. Banyak hal yang didapat ya, Van ya. Bahasa, pengalaman yang mungkin tidak bisa didapat oleh orang lain, dan itu pengalaman luar biasa untuk kita gitu ya. Nah, ini satu lagi pertanyaan. Apa yang jadi kendala katanya kuliah di luar selain dari bahasa? Pertanyaannya nih dari Mas Endri. Iya, kendala, bukan kendala, mungkin lebih ke tantangan. Bahasa jadi tantangan, lalu juga karena itu kita kuliah di sana, waktu itu mungkin kuliah bersama orang-orang yang terpilih dari negaranya gitu. Jadi persaingannya sangat ketat gitu ya. Jadi mungkin jadi kurang lebih kita kuliah bareng-bareng orang-orang terbaik dari negaranya, lumayan juga lumayan gitu ya seperti itu. Terus juga kadang-kadang perbedaan apa itu tadi culture. Jadi antara culture yang saya rasakan itu culture dari Indonesia tuh biasanya kurang berani bertanya gitu biasanya itu katanya termasuk rata di berbagai negara kita orang-orang Asia terutama. Tapi kan karakter di sana itu orang-orang Barat lebih ke to the point gitu. Mereka sangat terbuka gitu. Biasanya kalau ngomong A ya A gitu. Kadang-kadang kalau orang Timur itu kan kalau mau ngomong A itu dari B dulu baru ke A gitu kan nggak langsung. Atau kalau mau ngomong biru itu antara kuning sama merah gitu kadang-kadang. Tapi orang sana begitu terbuka hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya bukan kendala juga tapi tantangan yang mungkin tidak kita alami sebelumnya gitu. Jadi itu bukan hal-hal biasa yang kita alami. Iya. Nah ini ada pertanyaan menarik, Van, katanya. Pernah nggak survei kecil-kecilan katanya? Betul kalau misalnya lulusan luar itu secara kompetensi atau secara karir atau apa itu lebih apa artinya lebih tinggi dibanding dengan yang lulusan dalam negeri atau apa gitu, Van? Saya belum pernah melakukan survei, cuma mungkin pengalaman pribadi sebetulnya tidak juga ya. Maksudnya tergantung kita mengukurnya dari sisi apa. Kalau saya tahu beberapa orang yang dia menginginkan suatu pekerjaan, dia coba nggak dapat misalnya. Tapi ketika akhirnya dia kuliah dulu, lulus sekolah, dapat gitu. Mungkin jadi nilai plus buat pemberi kerjanya saat itu. Lalu juga kalau dari sisi materi nggak juga menjamin gitu. Banyak mungkin kalau orang yang lebih memilih di dunia bisnis gitu tanpa harus sekolah ke luar negeri juga banyak yang lebih bisa berhasil. Jadi itu hanya pilihan-pilihan kehidupan kalau menurut saya. Jadi tidak menjamin juga orang yang sekolah ke luar negeri itu bisa lebih sukses, bisa lebih berhasil. Tapi juga terbanyak faktor yang menjadi penentu ya. Tapi buat saya pribadi saya mendapatkan nilai tambah, nilai lebih value yang saya dapatkan banyak sekali ketika saya kuliah di luar itu. Iya, baik. Kita balik lagi ya, tadi pertanyaan yang diskusi kita tertunda. Ketika sudah pulang ke Indonesia, kemudian langsung kerja di World Bank gitu ya, Van ya? Selesai kuliah, pulang ke Indonesia, langsung kerja di World Bank. Terus kenapa? Oh saya sih tertariknya kayaknya mau
gabungnya atau mau kerjanya di sini aja di World Bank gitu? eh Kenapa ya? Mhm. Waktu itu karena sesuai dengan apa yang kita bisa mungkinnya. Jadi kompetensi, saya merasa saya punya kompetensi di bidang itu, Mhm. lalu juga match dengan yang diinginkan oleh pihak pemberi kerjanya, ya daftar di Mhm. situ, alhamdulillah dapat, kayak kurang lebih seperti itulah. Oh, iya. Pan kita agak ini ya, nanya-nanyanya agak ke sana sini nggak apa-apa ya, Oh supaya iya, ini juga iya, bisa iya, nggak apa-apa. memenuhi Sambil ya ngobrol aja. pertanyaan teman-teman. Ini dari Hmm. Bu Via katanya, gimana sih cara kita untuk meningkatkan value? Eh, Mhm. Belajar terus ya. Jadi yang saya ingat tuh Mhm. dulu yang jadi pegangan saya, karena saya Muslim, jadi saya ingat di surat Mhm. Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Jadi yang dulu yang Mhm. jadi pegangan saya pengen pengen menambah kemampuan saya dengan tetap juga itu of course beriman gitu, waktu berusaha untuk tetap beriman. Dan Mhm. dulu ada satu yang selalu diceritakan oleh ayah saya yang jadi inspirasi gitu. Dulu kisah Nabi Mhm. Sulaiman, Nabi Sulaiman itu disuruh milih Mhm. waktu kecil, dari kecil memilih harta atau memilih ilmu, dan ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. eh, Akhirnya beliau mendapatkan dua-duanya, ilmu didapat, harta didapat, waktu itu ketika itu Nabi Sulaiman. Jadi Mhm. yang menjadi inspirasi. Kurang jelas ya suaranya. Ya, iya Halo, Pan, kurang jelas. putus-putus kalau di saya apa saya jaringannya gitu ya. Iya ya, agak putus-putus ya. Iya. Mhm. Allah akan meningkatkan derajat seseorang ya kalau kita memang mau berusaha atau apa gitu ya, Pan ya. Kenapa? Halo, Pan? Ya, ya. Iya, iya, iya. Putus-putus besar. Hmm. Oh, saya putus-putus juga, Pan. Saya Ya, clear nggak lumayan kedengeran ke putus-putus. sana? Oh, Lumayan. lumayan Sekarang putus-putus lagi ya. clear. Sekarang tapi lagi clear Oh, sekarang. iya, iya, Mungkin iya, iya. jaringan So, saya nggak tahu. jaringannya kali ya, mungkin ini padahal sudah cari posisi yang sinyalnya kuat. Ini saya nyari-nyari posisi ruangan di rumah, Iya, jaringannya yang iya, bagus. iya. Iya, baik. Tadi kita kembali lagi deh ke yang tadi, kemudian teman-teman juga penasaran selesai di World Bank itu berapa lama, Van? Di World Bank? Kurang lebih 2 tahun nih. Kurang Dua lebih 2 tahun. tahun ya, 2 tahun. Kemudian resign di World Bank. Mhm. Sebentar. Eh, Nih. Halo? Eh, komen dong teman-teman, apa saya aja gitu yang putus-putus atau hanya di atau saya saja atau Pak Irfan juga kurang ini juga. Boleh dong komen teman-teman. Suaranya masih clear nggak? Kedengeran nggak? Halo? Iya, ya. iya. Ini lagi. Iya. Oh, putus-putus ya. Iya, Iya, iya. putus-putus ya. Dari saya juga sama putus-putus. Dari Irfan juga sama putus-putus ya. Oh iya, ya. Hmm. Oh iya, katanya Hmm. gitu. Dua-duanya, Van. Kita kendalanya putus-putus. Mungkin lagi Oh, jelek. malah, ya, malah katanya Irfan nggak ada gambarnya. Oh, Hilang katanya gitu. Iya. sekarang udah ada lagi belum? Nah, sekarang gimana dong, teman-teman? Clear? Oh, sekarang clear. Oke, siap. Ya, tadi selesai dari World Bank, kemudian sekarang di ASEAN Sekretariat ya, Van ya? Saya sekretariat, betul. Ya, ya, ya. Boleh diceritain dong apa di bidang apa di sana gitu, kemudian seperti apa gitu di sana itu bidangnya, Irfan, di ASEAN Jadi Sekretariat ini sekarang. saya jadi ekonomis, kita jadi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan riset ekonomi. Mhm. Di Saya di analysis on and Mhm. monitoring on trade, industry, and emerging issues. Jadi
Saya biasanya melakukan riset-riset untuk bidang perdagangan, industri, dan emerging issues. Itu sih, Iya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi, iya, iya. Mhm. jadi Iya. riset untuk negara-negara ASEAN, untuk 10 negara. Riset negara-negara ASEAN. Di Riset bidang, negara-negara ASEAN ya, Van ya? Mhm. ya betul, bidang ekonomi, bidang ekonomi, di bidang trade, Uh-uh. industri, dan emerging issues. Oh, iya, iya. Risetnya itu berarti di Indonesia atau di seluruh negara-negara ASEAN atau gimana? Jadi di Indonesia, tapi jadi kita apa ya? Kita itu eh, apa bidang areanya tuh untuk 10 negara Hmm. gitu. 10 negara, tapi ya kadang-kadang Hmm. kita harus ada meeting di beberapa negara ASEAN ya, kecuali sekarang ya karena lagi Covid segala macam. Biasanya Mm-mm. juga ada tapi area kita adalah negara-negara yang berhubungan dengan 10 negara ASEAN. Hmm. Tapi fokusnya tadi saya agak kurang clear di ekonomi ya, Van ya? Khususnya ekonomi di bidang perdagangan, industri, dan emerging Mm-mm. issue. Jadi isu-isu seperti Haha. 4IR, yang isu-isu ada emerging Mm-mm. issue itu Mm-mm. dimasuk di sisi saya. Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya yang sekarang ini malah nggak jauh-jauh dari ketika kuliah kan sudah terbiasa riset dan sebagainya. Jadi bidang yang sekarang itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari kuliah kita ya, Van ya? Iya, iya, iya. Jadi ya Mhm. sebetulnya pekerjaan saya waktu di World Bank sama sekarang itu, jadi ilmu yang waktu kuliah itu sangat kepake gitu. Waktu di World Bank bedanya Mhm. cuma Indonesia, jadi riset di bidang ekonomi Indonesia. Mhm. Kalau sekarang di negara-negara ASEAN, jadi Indonesia juga termasuk, cuma tidak hanya fokus Mhm. Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Iya, keren. Terus kalau WFA gini gimana, Pan? Risetnya kayak gimana untuk data dan sebagainya tuh gimana? Masih tetap berjalan gitu untuk WFH sekarang gitu? Karena kan mengingat Masih. harus survei lah atau sebagainya gitu. Mhm. Ya, tapi sebetulnya risetnya itu bukan riset kayak, jadi riset, salah satu pekerjaan riset. Jadi kita Mhm. itu kan monitoring, analysis and monitoring. Jadi biasanya kita Mhm. melakukan ada publikasi-publikasi. Jadi kalau Mhm. ada report-report ASEAN itu biasanya ada kontribusi saya di sana. Mhm. Atau misalnya juga menulis speech, membuat presentasi. Mhm. Em, Sekarang misalnya meeting-meeting dengan online juga ada. Jadi kalau ada meeting-meeting Mhm. dengan negara-negara lain, kita mempersiapkan Mhm. Iya. presentasinya, ada speech writing buat ya macam-macam lah. Jadi ada juga Mhm. yang kalau data, karena biasanya kebanyakan kita pakai data makro, jadi Mhm. kita tidak data langsung, tapi data makro. Di ASEAN juga ada ASEAN Stat, jadi ada Hmm. bagian statistiknya. Biasanya kita pakai data Mhm. dari statistik, Hmm. terus ya macam-macam seperti itu. Hmm. Jadi Iya. Nih. Mhm. Iya. ya, Iya. Baik, Van. saya internet Ini koneksinya kurang bagus ya. agak kurang jelas apa mungkin di sinyalnya di saya juga, mungkin kendalanya di situ juga. Jadi di sini ada teman-teman dosen juga yang misalnya boleh ya kalau misalnya mau penelitian nih apa kayaknya datanya lengkap nih di Irfan nih kalau misalnya mau fokusnya di ekonomi Oh iya, kalau untuk ini ya. oh betul, kalau tentang ASEAN boleh boleh sekali. Jadi kita juga ada Aha. kan stakeholder engagement. Jadi biasanya sangat Mhm. terbuka. ASEAN juga Mhm. biasa ada Mhm. menerima kunjungan Iya. juga dari universitas, dari macam-macam, untuk Mhm. yang ingin tahu apa tentang ASEAN, atau ada Mhm. penelitian secara langsung. Biasanya waktu Iya. ketika sebelum COVID ini Mhm. dari universitas, dari itu juga bisa datang. Biasanya kita juga Bisa ada, datang ya. Mhm. ya, dan kalau ada apa, ada publikasi atau apa, biasanya tuh accessible by public gitu di ASEAN, di website Mhm. ASEAN juga bisa diakses biasanya. Jadi Mhm. sebenarnya sangat terbuka ya ASEAN dengan Mhm. stakeholdersnya. Iya. Baik, baik. Van, pertanyaan mau terakhir-terakhir nih, kita udah nggak kerasa mau 1 jam. IG Oh, Live ini hanya 1 jam saja. Iya, iya. Wah ini ada Pak Yudi Kurniawan.
tumben terakhir biasanya awal nih selalu yang paling gercep nih. Ya, target Van, target yang ingin dicapai lagi setelah ini kira-kira apa? Pertanyaan yang susah. Saya ingin mencapai keabadian. jadi, tapi ini bukan bercanda. Jadi serius. Jadi kalau karena saya Muslim gitu, jadi saya ingat hadis Nabi itu idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jadi kalau manusia mati itu putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan Ilmu yang ketiga bermanfaat. yang mendoakan. Jadi mungkin harapan saya ke depan, saya ingin mempersiapkan 3 hal ini. Pengen ketika saya mati pun amalnya masih bisa berlanjut gitu. Saya kadang-kadang suka ngiri sama Muti gitu ya. Ini kan sangat-sangat menginspirasi banyak orang, bikin kayak gini, ilmu yang sangat bermanfaat, yang kalau dipakai insya Allah jadi amal jariah gitu. Mungkin Amin. gitu aja. Nggak banyak. Iya, iya. Van, satu lagi motivasi dong. Ini ada beberapa mahasiswa juga yang hadir di sini supaya mereka, ayo dong semangat terus gitu untuk misalnya menyelesaikan kuliah, tidak hanya selesai di S1 saja, bisa kuliah cari beasiswa dan sebagainya gitu, Van. Betul. Ada satu kata-kata yang selalu saya ingat dari profesor saya waktu itu adalah life is a series of U-shape gitu. Jadi hidup itu adalah series dari U-shape. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di atas lagi, kadang kita di bawah lagi. Yang penting gimana caranya kita mau bangkit, kita mau berusaha keras. Yang mungkin yang harus kita pegang adalah do the best and let God do the rest gitu ya. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Apapun itu, di bidang apapun itu, selama yang kita lakukan itu adalah hal baik, lakukan yang terbaik, sisanya biarlah Tuhan, biarlah Allah yang menyelesaikannya gitu. Jadi yang mengarahkannya hidup mengalir juga, nggak terlalu banyak jadi beban. Life is too important to be taken too seriously gitu ya. Jadi terlalu penting kalau kita terlalu serius, lebih baik mengalir, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaik. Luar biasa sekali hari ini, jempol. Keren, Man. Iya, senang sekali hari ini ya, teman-teman. Kita berbincang di minggu sore ini dengan seseorang yang inspiratif sekali. Irfan Mujahid ini teman lama saya, sahabat lama saya, luar biasa, yang selalu menginspirasi saya untuk selalu ingin melakukan perubahan dan selalu ingin memberikan yang terbaik buat semuanya. Baik, terima kasih. Van, ilmunya makasih keren banyak banget sharingnya. udah ngundang di sini, udah yeah. udah ngajakin sharing di sini. Makasih banyak Muti, dan keren banget. Makasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, Van. Iya, salam saya buat istri, buat keluarga, anak-anaknya. Sehat banyak. Dan ini selalu. Baik ya, baik teman-teman. Kalau misalnya hari ini tidak sempat menonton untuk IG Live ini, tadi seperti saya bilang, nanti bisa lihat di channel YouTube saya, link ada di bio, kemudian nanti ada di Spotify juga, saya akan upload di sana. Terima kasih, salam sehat dan semangat selalu, dan kita harus selalu melakukan perubahan-perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih, Assalamualaikum.